Baik teman-teman dan Bu Bella, di sini kami akan memaparkan hasil laporan mini riset yang telah kami lakukan. Di sini kami mengangkat topik tentang tingkat pembelian sepatu. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Albert, kemudian ada teman saya Edo dan Kevin. Baik, tentunya sepatu saat ini sudah menjadi kebutuhan bagi kami, baik dari orang tua, remaja, bahkan sampai anak-anak. Nah, selain sebagai pelindung kaki juga, sepatu tersebut dapat berguna sebagai fashion bagi orang-orang, baik itu remaja, orang tua, dan anak-anak. Apalagi bagi kalian yang gemar atau suka dengan para idola kalian. Pastinya kalian akan menirukan dari sang idola tersebut. Nah, mengapa sih kami mengangkat topik ini? Karena nantinya dari data yang kami peroleh, nanti para pengusaha sepatu itu dapat menggunakan data-data kami yang nantinya dapat berguna bagi mereka, supaya peluang untuk mendapatkan keuntungan itu akan semakin besar. Kemudian juga untuk para UMKM yang nantinya hasil dari penjualan atau dari pembuatan sepatu itu nanti duitnya dapat berguna bagi para korban atau orang-orang yang terdampak COVID-19 seperti itu. Kemudian dari sini kami melakukan survei kepada anggota HMPS Pendidikan Matematika periode 2020-2021. Nah, di sini kami melakukan survei melalui Google Form yang nantinya data-data tersebut akan kami olah untuk mengetahui apa aja sih yang data-data itu, untuk mengetahui modusnya dan lain sebagainya. Nah, di sini kami memperoleh data. Yang pertama itu ada nama, jenis kelamin, asal, provinsi, jenis sepatu, dan cara pembelian. Nah, data-data tersebut itu merupakan jenis data nominal berdasarkan skala pengukuran. Kemudian yang kedua itu ada usia, ada ukuran sepatu, dan harga sepatu. Nah, jenis data tersebut merupakan data rasio berdasarkan skala pengukuran. Nah, di sini kita dapat melihat grafik dari jenis sepatu dan cara pembelian. Nah, untuk jenis sepatu ini kami memperoleh 6 data. Yang pertama itu ada trainers, sepatu trainers, flat shoes, running, high heel, sepatu sandal, dan sneakers. Nah, dari ke-6 data tersebut, modus jenis sepatu yang digunakan atau yang dibeli oleh para anggota HMPS Pendidikan Matematika itu adalah sneakers. Yang kedua ada flat shoes, yang ketiga ada running. Nah, kemudian dari cara pembeliannya, ternyata anggota HMPS Pendidikan Matematika itu sering datang ke toko langsung untuk membeli sepatu. Karena apabila jika membeli lewat online, takutnya nanti tidak pas atau terjadi beberapa kerusakan-kerusakan seperti itu. Nah, di sini ada grafik batang asal provinsi anggota HMPS Pendidikan Matematika. Nah, itu modusnya yang paling banyak itu berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Baik, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kevin. Iya, kemudian selanjutnya data disajikan dalam bentuk histogram. Nah, histogram berbeda dengan diagram batang yang tadi. Nah, histogram terdapat kelas-kelas. Nah, di mana kelasnya terdapat sebuah interval. Nah, di sini intervalnya antara sekian hingga sekian. Begitu. Demikian juga dengan yang ini, kelas kedua. Nah, di sini terdapat 6 kelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setiap kelas mempunyai frekuensi. Kelas pertama mempunyai frekuensi 1, kelas kedua mempunyai frekuensi 8, kelas ketiga mempunyai frekuensi 12, dan kelas keempat mempunyai frekuensi 5, kelas
5 mempunyai frekuensi 2 dan begitu juga dengan kelas ke-6 mempunyai frekuensi 2. Nah, selain histogram, kami juga menyajikan dalam bentuk ogive. Nah, ogive di sini adalah ogive positif dari ukuran sepatu. Nah, di sini adalah menunjukkan ukuran sepatu dan kemudian di sini adalah menunjukkan frekuensi. Nah, frekuensi kumulatif. Karena ogive positif, maka kumulatifnya adalah kurang dari. Nah, jadi frekuensi kumulatifnya adalah frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, kurang dari apa? Kurang dari kelas-kelas yang dari histogram tadi. Begitu. Nah, dari sini dapat kita amati bahwa terdapat 7 titik ya. Nah, 7 titik ini adalah merupakan tepi-tepi kelas gitu. Tepi kelas. Nah, ini tepi kelas pertama, ini tepi kelas ke-0. Tepi kelas pertama, kelas kedua, tepi kelas ketiga, tepi kelas keempat, tepi kelas 5 dan tepi kelas ke-6. Kemudian, kami juga menyajikan histogram dalam harga sepatu. Nah, harga sepatu yang sering dibeli oleh mahasiswa. Nah, sama seperti tadi, histogram merupakan kelas-kelas. Nah, di dalam kelas itu adalah merupakan sebuah interval. Begitu. Nah, terdapat 6 kelas. Kelas pertama mempunyai frekuensi 5. Kelas kedua, kemungkinan tentang harganya dari sekitaran 100 sampai 200, begitu ya. Mempunyai kisaran 8. Kemudian kelas ketiga mempunyai frekuensi 5. Kemudian kelas keempat mempunyai frekuensi 4, kelas kelima mempunyai frekuensi 3, dan kelas terakhir atau kelas 6 mempunyai frekuensi 5. Begitu. Nah, dari histogram ini dapat kita ubah juga ke dalam bentuk ogive. Nah, di sini kami menyajikan ogive yang negatif. Tadi sudah positif, sekarang negatif. Nah, sama seperti tadi, sumbu Y di sini melambangkan frekuensi kumulatif dan sedangkan sumbu X di sini menunjukkan harga, begitu. Nah, di sini ada titik-titik tengah, titik. Nah, di sini ada tepi-tepi kelas, begitu. Nah, karena ogive negatif, maka frekuensi kumulatifnya adalah frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, jadi lebih dari 0 itu ada 30. Lebih dari, ini tepi kelas ya, 50 ada sekian, kurangnya sekian dan sekian. Jadilah bentuk ogive negatif dari harga sepatu. Oke, akan saya lanjutkan dalam kali ini, yaitu mengolah data dengan ukuran pemusatan. Dalam ukuran pemusatan tersendiri ada mean atau rata-rata. Mean atau rata-rata dapat dicari dengan menjumlahkan semua data dibagi dengan banyaknya semua data. Di sini dihasilkan yaitu rata-rata 39,83. Kemudian median. Dalam median ini itu kita dapat mencarinya dengan terlebih dahulu mengurutkan data yang ada. Apabila data sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, maka nantinya data dari banyaknya data tersebut akan dibagi dua. Nah, disitulah letak nilai tengahnya. Dari data kali ini kita temukan yaitu nilai tengahnya adalah 40. Kemudian modus. Modus adalah data yang paling banyak muncul. Dalam data kali ini, modusnya adalah 40. Selanjutnya yaitu ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran terdiri dari range, simpangan rata-rata, simpangan baku, dan variansi. Range bisa kita dapatkan dengan data yang paling terbesar dikurangi data yang paling terkecil. Dari data kali ini kita menemukan hasilnya range adalah 9. Selanjutnya yaitu simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata dapat dicari
dengan data dari data pertama sampai data terakhir dikurangi dengan rata-rata dan nantinya dijumlahkan. Setelah dijumlahkan, dibagi dengan banyaknya semua data. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan hasil simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata kali ini yaitu 0,432. Kemudian simpangan baku. Simpangan baku dapat kita cari dengan data pertama dikurangi rata-rata ditambah dengan data-data selanjutnya dikurangi dengan rata-rata lagi, atau bisa dikatakan dengan sigma I, yaitu data ke I dikurangi dengan rata-rata dan nantinya dikuadratkan terlebih dahulu. Setelah itu dibagi dengan banyaknya semua data. Setelah itu hasilnya akan kita akarkan. Dengan itu kita dapat mencari simpangan baku. Simpangan baku pada data kali ini yaitu 2,365. Selanjutnya yaitu variansi. Variansi dapat dicari dengan hasil simpangan baku dikuadratkan. Dalam data kali ini, variansinya adalah 5,592. Selanjutnya yaitu ukuran kemiringan dan keruncingan. Ukuran kemiringan dan keruncingan di sini dalam data kali ini yaitu diperoleh dengan ukuran keruncingan negatif 0,186 dan ukuran kemiringannya yaitu 0,464. Dalam ukuran kemiringan, keruncingan, pemusatan, dan penyebaran tadi, data yang kami paparkan yaitu data dari ukuran sepatu. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak.